Ini salah satu hal yang menarik adalah, sayang kalau kita lewatkan, sejumlah tokoh bangsa dan aktivis nasional meminta Jokowi dipenjara usai lengser ya. Kita minum dulu sebentar ya. Oke, kita bacakan ya. Dari Jakarta 1 ya. Sumbernya Jakarta 1, dari jakarta1.com. Mereka yang meminta Jokowi dipenjara usai lengser ya. Lihat bawahnya itu, biasanya ada sumber utamanya. Jakarta1.com. Mereka yang meminta Jokowi dipenjara usai lengser tak lagi menjabat sebagai Presiden RI adalah ketampak Profesor Amin Rais, Antoni Budiawan, Edi Mulyadi, Rizal Fadila, Ahmad Hozinuddin, Aziz Yanuar dan lain-lain. Tadi saya sempat ke rumah Rizal Fadila ya, mampir di Bandung. Saya agak terharu juga ya. Memang pejuang-pejuang tuh hidupnya sederhana semua ya. Tak terkecuali Rizal Fadila. Tapi perjuangannya terus menerus. Mereka meminta Jokowi dipenjara usai tak lagi menjabat presiden karena mantan wali kota Solo itu dinilai telah berlaku kejahatan dan kezaliman, dan laku itu disebut diketahui dan dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat. Demikian mengutip bunyi poin pertama pernyataan bersama yang dibacakan Amin Rais lewat video yang diunggah akun TikTok @ahmad_hozinuddin 1 pada hari ini ya, pada kemarin ya. Berikut poin lengkap pernyataan bersama itu. Pertama, bahwa segala kejahatan dan kezaliman saudara Jokowi telah diketahui dan dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat. Kesulitan untuk menyeret saudara Joko Widodo ke meja hijau bukan karena ketiadaan bukti, namun lebih kepada karena adanya perlindungan kekuasaan dan imunitas jabatan Jokowi sebagai presiden yang membuat segala ikhtiar untuk menyeret Jokowi ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menjadi kandas di tengah jalan. Kedua, begitu juga ikhtiar untuk menuntut secara hukum terhadap dinasti politik Jokowi, baik terhadap Gibran Rakabuming Raka, Kaisang Pangarep, Bobi Nasution, dan Kahiyang Ayu. Semua ikhtiar menjadi mentok. Bukan karena ketiadaan bukti hukum, melainkan karena adanya perlindungan kekuasaan presiden terhadap dinasti politiknya, sehingga upaya untuk menyeret dinasti politik Jokowi ke penjara juga mentok, tak bisa berlanjut hingga ke pengadilan. Ketiga, tanggal 20 Oktober 2024 adalah tenggat waktu akhir kekuasaan saudara Joko Widodo. Setelah itu, saudara Joko Widodo tidak lagi memiliki kekuasaan yang bisa digunakan untuk melindungi kejahatan dirinya dan dinasti politiknya. Dari tuntutan hukum seluruh rakyat tak akan bisa mengelak lagi, insya Allah. Karena itu, pasca tanggal 20 Oktober 2024 adalah saat yang tepat untuk menyeret Jokowi ke penjara dan mengadili dirinya bersama seluruh dinasti politiknya di pengadilan terbuka untuk umum, agar seluruh rakyat tahu bahwa setiap kezaliman ada balasannya. Minum lagi ya. Setiap kejahatan ada sanksi hukumnya, dan setiap pemimpin yang khianat harus mempertanggungjawabkan pengkhianatannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, sejumlah kejahatan dan kezaliman saudara Joko Widodo termasuk tetapi tidak terbatas pada kasus ijazah palsu Jokowi, kasus kebohongan mobil SMK, kasus pembantaian kilometer 50, kasus tragedi Kanjuruhan, kasus tragedi 894 KPPS yang mati pada pemilu 2019, kasus perampasan tanah rakyat berdalih PSN di Rempang, kasus perampasan tanah berdalih PSN di PIK 2, kasus perampasan tanah rakyat berdalih proyek IKN di Kaltim, kasus perampasan hak buruh melalui Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kasus pembungkaman HTI dan FPI, kasus penistaan agama, kasus tuduhan teroris pada ulama dan aktivis, kasus mendiskreditkan ajaran Islam khilafah, kasus pecah belah umat Islam, kasus pecah belah parpol dan perampasan kedaulatan partai politik, dan berbagai kejahatan dan kezaliman lainnya harus dibawa ke proses hukum di pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban di muka hukum. Luar biasa. Kelima, kasus dugaan ijazah palsu Gibran dan usia Gibran yang belum genap 40 tahun menjadikan Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia.
Karena itu segenap rakyat nantinya harus menuntut MPR RI untuk melakukan sidang istimewa dengan agenda memakzulkan Gibran Raka Buming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden sekaligus memilih dan menetapkan wapres penggantinya. Keenam, kasus dugaan korupsi Gibran dan Kaisang yang telah dilaporkan Ubaidillah Badrun di KPK, juga kasus dugaan korupsi Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu pada kasus korupsi tambang Blok Medan di Halmahera Timur juga harus diusut tuntas dan menjebloskan seluruh dinasti politik Jokowi ke penjara. Demikian 6 poin yang dibacakan mantan ketua MPR itu ya. Begitu Sobat Era sekalian ya. Coba kita lihat Hozinuddin ya. Ya, jadi ada kegiatan hari Sabtu yang saya tidak sempat datang, tapi ada pernyataan yang kemudian sudah saya bacakan ya. Jadi yang membuat pernyataan itu adalah tidak hanya beberapa tokoh tadi, tapi ada kira-kira 157 orang, lebih lagi ya. Allahu Akbar ya. Jadi disingkat saja ya. Jadi ada 547 tokoh ya yang kemudian membacakan sepakat dengan pernyataan yang saya bacakan tadi ya. Ada Ahmad Hozinuddin, ada Egy Sujana ya, ada Amin Rais, ada Sunarko, ada Edi Mulyadi, ada Aziz Yanuar ya, Azam Khan ya, Daeng Wahidin, Antoni Budiawan, Taufik Bahudin, Mudrik Sangidu, kemudian ada Sukri Fadoli ya, ada Juju Purwantoro ya, Novel Bak Mukmin dan lain-lain ya. Banyak sekali, ada Rizal Fadillah, ada tokoh-tokoh lainnya ya, yang baik yang kita sering mendengarkan namanya maupun tidak atau jarang terdengar ya, tetapi paling tidak ada 508 tokoh yang mencantumkan 500 lebih ya, 547 tokoh yang mencantumkan gugatan tersebut ya, yaitu meminta Jokowi dipenjara usai lengser. Begitu Sobat Era sekalian. Kalau dalam foto itu sendiri yang kelihatan hadir adalah Ahmad Hozinuddin, Amin Rais, Rizal Fadillah, kemudian Edi Mulyadi, Antoni Budiawan, Aziz Yanuar. Itu yang bisa saya lihat ya. Yang peci saya nggak begitu recognize ya, karena kecil juga. Begitu Sobat Era sekalian ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal ini. Kemudian he deserves to live in jail ya, to live in jail ya. Kemudian presiden pertama di Indonesia yang dipenjara, minta dipenjara itu minta ame sape. Penting juga ya. Ya pengadilan dong coy ya. Kemudian Assalamualaikum Bang RH, semoga sehat selalu. Minum air berlebihan dapat merusak ginjal Bang. Aduh, saya tidak berlebihan ya. Bahkan saya jarang sekali minum walaupun tersedia ini udah berapa hari ya. Begitu ya. Kemudian, akankah dilaporkan rame-rame dan beruntun setelah lengser? Tanda tanya. Narasi mbok yang jelas gamblang opo menegi. Pada akhirnya nanti alasannya mikul dhuwur mendem jero ya. Jadi mikul dhuwur mendem jero itu adalah hal yang baik ya, sudah kita ingat, yang buruk kita pendam saja. Kemudian pada akhirnya nanti alasannya mikul dhuwur mendem jero. Kalau bisa kenapa tidak Bang? Setuju ya. Kemudian bisa jadi Prabowo udah mulai merapat ke PDIP. Assalamualaikum Bung Refli, setuju banget Mulyono untuk segera dibui. Jangan pernah melihat orang yang lagi di puncak karirnya, tapi lihatlah orang yang berada di sekitarnya.
Kalau Pak Polisi mau memperbaiki citra diri, ini momentum yang pas. Adili Jokowi sebagai tumbal atas kemunduran bangsa. Kemudian apalagi ini ya, Refli Harun, jika akun Fufu Fafa diusut oleh polisi atau kejaksaan dan Samsul jadi tersangka sebelum 20 Oktober, apakah dia bisa batal dilantik? Secara konstitusional harus dilantik, tapi kalau ada gerakan ekstra konstitusional yang disetujui masyarakat, ya bisa jadi dia tidak dilantik ya. Pak RH, apakah keturunan Chinese? I don't know exactly. Yang jelas bapak ibu saya orang Ogan Komering Ilir ya. Nenek moyangnya saya kira Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Gitu. Kemudian Lombok Timur hadir. Sudah seharusnya Mulyono dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan zalimnya. Yang masih terkenang adalah tanggung jawab Mulyono terhadap anggota FPI yang tewas. Usut tuntas itu ya. KM50 ya yang saya bikin lagunya. Begitu banyak sedih di hati bangsa ini, bertubi-tubi dilanda tragedi. 6 anak manusia meregang nyawa, tak ada keadilan untuk mereka. Jadi itu ya lagu yang judulnya Tragedi ya. Kemudian apa lagi? Apa ya? Sungai Halmahera keruh akibat hilirisasi nikel Mulyono. Aku lebih senang menyebutnya pasukan cuci kaki yang salah satu tugasnya mencuci kakinya Dewa Mulyono. Kemudian Bang Refli Harun, di X sekarang ada sedang rame netizen yang menemukan akun Facebook yang isinya mirip Fufu Fafa. Dia terakhir kali posting tahun 2020. Oke, kita nanti lihat lagi ya. Kemudian manusia setengah dewa, selama ini dia tidak tersentuh dalam banyak hal mengenai hukum. Apakah setelah tidak menjabat menjadi presiden semua bisa berbalik arah? Saya kira tergantung rakyat ya. Kalau rakyat kompak menuntut, insya Allah bisa ya. Tapi kalau rakyat tidak kompak ya tidak bisa. Ya saudara sekalian, tiba-tiba saya mengingatkan tentang lagu itu ya. Soal tragedi itu. Kita dengarkan tragedi, siap nggak? Oke saudara sekalian ya, kalau sudah siap. Pasukan berani mati mana ya? Ternyata tidak ada ya berani mati ya. Setuju banget, Mulyono harus diadili. Bang Refli, saya kasihan lihat muka Deso melas dan kurus Mulyono kalau masuk bui. Jangan begitu lagi nih. Kita ini harus sikapnya gini ya, ngono yo ngono tapi ojo ngono ya. Jadi tetap harus ada penghormatan, ada due process of law, ada kemanusiaan ya. Tetapi ada pengadilan yang sebenar-benarnya dan seluruh-seluruhnya. Sekali lagi kita tidak benci pada siapapun, tetapi kita ingin menegakkan hukum sebagai negara hukum, rule of law.